Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, rekan dari tim pemerintah yang kami banggakan, dan juga penonton dimanapun kalian berada. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai pembicara pertama dari tim oposisi untuk memaparkan argumentasi ketidaksetujuan kami terkait mosi yang diberikan, yakni pemberian vaksin gratis kepada seluruh warga negara Indonesia. Tentunya kita tahu bahwa vaksin merupakan bahan antibodi yang digunakan untuk menginfeksi virus sehingga tercipta zat di dalam tubuh antibodi untuk melawan virus tersebut. Nah, pembuatan vaksin tentunya melalui berbagai tahapan termasuk uji klinis, dan di tahap sekarang Indonesia sendiri akan mengadopsi namanya bekerjasama dengan Cina dalam uji klinis tahap ketiga tentang vaksin Sinovac. Nah, ada dua negara lain yakni Amerika dan Inggris yang mengadakan vaksin tersebut. Tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada, maka negara Indonesia akan mengadakan vaksin dari Cina. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, kita mengetahui bahwa pembuatan vaksin bukanlah hal yang dalam waktu singkat dapat tercapai, di mana pembuatan vaksin membutuhkan biaya yang mahal, teknologi yang mumpuni, dan tentunya tingkat keberhasilannya yang tidak dapat dipastikan. Artinya bisa berhasil, bisa tidak. Nah, dalam hal ini, maka kami dari tim oposisi melihat bahwa pengadaan vaksin diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia harus memperhatikan setiap sektor tersebut. Poin pertama bahwa kita melihat dari harga, di mana sebuah vaksin tentunya memiliki harga yang relatif tinggi, mulai dari 100.000 sampai bahkan 400.000 itu per vaksinnya. Nah, kita melihat dari persentase atau jumlah dari penduduk yang ada di Indonesia, 270 lebih penduduk warga negara Indonesia, apakah kas anggaran ini mampu mengcover seluruhnya? Nah, ini menjadi pertanyaan sekaligus bagaimana pemikiran kita untuk hal tersebut, bahwa kita ketahui bersama hutang negara Indonesia, meskipun International Bank itu memberikan bantuan untuk penanganan COVID sekitar 400 triliun, akan tetapi apakah Indonesia harus berhutang lagi dalam mengadakan vaksin-vaksin ini? Dan apakah telah ada urgensi bagi setiap warga negara Indonesia untuk divaksinasi, untuk diimunisasi untuk vaksin corona ini? Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, selain dari segi harga tersebut dan juga jumlah penduduk yang ada, bahwa kita melihat di sini bagaimana tingkat kematian coronavirus yang ada di Indonesia. Dari 100.000 yang terkena positif COVID, hanya 5.000 yang meninggal dunia, dan itu pun karena dia telah memiliki penyakit-penyakit bawaan. Nah, dengan hal tersebut, maka kami melihat bahwa tingkat kematian coronavirus ialah cukup rendah, di mana hanya berkisar dari 0,5% sampai 1%. Nah, dengan hal tersebut, maka urgensi daripada pemberian vaksin gratis ini sangatlah tidak diperlukan. Yakni di sini ada suatu dugaan, ada suatu kekeresahan, kekhawatiran apakah dengan rencana pemerintah mengadakan banyaknya vaksin bagi jutaan, ratusan juta penduduk Indonesia, justru membuat perusahaan-perusahaan farmasi akan melakukan monopoli di situ atau proses kong kali kong. Nah, dengan itu maka perlu banyak pertimbangan-pertimbangan khusus. Dan sidang Dewan Juri terhormat, bahwa kenapa sih kami tidak setuju dengan pemberian vaksin gratis? Banyak hal di negara ini di mana harus lebih dipikirkan untuk ditangani. Banyak kasus juga seperti demam berdarah atau juga penyakit-penyakit lain yang harus diatasi. Untuk masalah vaksin, maka menurut kami jika diterapkan atau diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat, tentunya ini akan membawa anggaran, karena tidak semua masyarakat Indonesia sakit atau menderita penyakit COVID. Banyak yang telah menerapkan protokol kesehatan dan buktinya sampai sekarang mereka sehat-sehat saja. Bahkan pasien-pasien coronavirus mampu melawan virus-virus tersebut dan dengan antibodi sendiri dari diri mereka tanpa adanya vaksin. Tentunya hal ini membuktikan bahwa banyak warga negara Indonesia yang cukup kuat
Nah, ketika pemberian vaksin pada seluruh warga negara Indonesia, maka ini hanya akan mengakibatkan pemborosan atau pembuang-buangan kas negara. Dengan demikian, kembali lagi bahwa kami dari tim oposisi tidak setuju dengan pemberian vaksin gratis bagi seluruh warga negara Indonesia, memperhatikan jumlahnya, harganya, dan juga bagaimana urgensi yang ada. Dan solusi kami bahwa vaksin-vaksin ini hanya diberikan kepada tenaga-tenaga kesehatan